Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang saya muliakan yang sudah berhadir di tempat yang mulia ini. Mengawali pertemuan kita pada hari ini, marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa bertatap muka di tempat yang indah ini. Selawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab dengan jasa beliaulah kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, antara jalan menuju neraka dan jalan menuju surga. Tidak saya perpanjang kalimat. Di sini saya adalah perwakilan dari Bapak Muhammad Haris selaku kepala sekolah di sini yang tidak bisa hadir dalam kegiatan hari ini karena ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Beliau juga menitipkan salam kepada Bapak dan Ibu untuk lebih bersemangat dalam mengikuti acara yang akan disampaikan oleh Ibu calon guru penggerak di sekolah kita ini, yaitu Ibu Fatimah Zuhra. Semoga ilmu yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat untuk kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita lebih bersemangat dan bisa menyimak dengan baik ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Ibu Zuhra. Dengan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Ibu yang telah menyampaikan kata sambutan yang mewakili Bapak Kepala Sekolah dan mengulangi hati rekan-rekan dan perempuan. Baiklah, acara selanjutnya pemateri yang akan dibawakan oleh CGP Angkatan 8 yaitu Ibu Fatimah Zuhra SPD. Pada Ibu Fatimah Zuhra kami persilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji berkat syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tak lupa selawat berikan salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Payakalui atau yang mewakili, dan yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah berhadir pada hari ini, telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara kami yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di aksi nyata kami yaitu modul 1.4. Ini merupakan salah satu tugas kami untuk menguploadnya di PMN, dan saya harap kepada Bapak Ibu juga dapat mengambil intisari atau hikmah dari apa yang dapat saya sampaikan hari ini dan dapat kita terapkan di sekolah kita tercinta ini yaitu SD Negeri Payakalui. Dan untuk lebih bersemangat agar acara kita berjalan dengan lancar, mari kita SDking terlebih dahulu ya Ibu-Ibu. Coba videonya diputar. Ya Ibu-Ibu, dipersilakan berdiri. Siap berdoa.
kepada murid. Nah, ini yang paling penting. Kita harus menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid. Bagaimana caranya? Salah satu caranya yaitu dengan menerapkan disiplin positif. Nah, materi kita pada hari ini yaitu konsep utama budaya positif. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Selanjutnya, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Dan keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi yang sudah kami terapkan kepada anak-anak murid masing-masing. Selanjutnya yaitu budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai dan kebajikan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, penerapannya seperti apa Bapak Ibu? Ada yang bisa sebutkan satu contoh budaya positif yang ada dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari? Gotong royong, Bu. Gotong royong. Ya, benar sekali. Ada lagi, Bu? Kebetulan saya sebagai guru agama di sekolah ini, kita bisa menjalankan materi yang baik mungkin gerakan positif di sekolah kita. Ya, bagus sekali Bu pendapatnya. Ada lagi? Kalau membaca Yasin itu termasuk budaya positif yang sangat bagus. Kita terapkan di sekolah dapat meningkatkan nilai religius anak-anak murid kita ya Ibu. Selanjutnya tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, tujuan di sini yaitu kita sebagai pendidik menuntut anak murid kita untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Seperti Bapak Ki Hajar Dewantara katakan bahwa kita sebagai suatu lahan, yaitu pendidikan adalah suatu lahan dan anak didik kita sebagai benih, kita sebagai guru adalah sebagai petaninya. Nah, bagaimana untuk menciptakan padi yang berkualitas? Yaitu dimulai dari petaninya dulu. Petaninya harus giat mengumpulkan tanah, memberi pupuk, menyiramnya setiap hari. Agar apa? Agar padinya tumbuh subur dan berbuah dengan lebat. Sedangkan lahannya itu adalah wadah pendidikan kita, lembaga. Jadi itulah salah satu gambaran yang digambarkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara kita bahwa pendidikan itu ialah menuntun. Kita tidak bisa merubah anak murid kita sesuai kemauan kita. Kita hanya memberi dukungan, arahan, tuntutan untuk mereka menjadi perilaku yang lebih baik lagi ke depan dan mendorong mereka mencapai cita-cita mereka yaitu setinggi-tingginya. Baiklah, next. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Ibu, di sini kita sudah menerapkan ya kan kurikulum merdeka. Pasti tahu apa
Ya, selanjutnya pengertian disiplin. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang sudah diyakini. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu adalah pengertian disiplin menurut garis besar ibu-ibu ya. Selanjutnya, manfaat disiplin. Manfaat disiplin yaitu menumbuhkan rasa percaya diri anak, mendukung pengadilan diri anak dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri, dan selanjutnya melatih perilaku jujur pada diri anak. Nah, ini perlu salah satunya yaitu melatih perilaku jujur. Kita kemanapun, apapun yang kita lakukan, yaitu sifat jujur haruslah kita punyai dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita tidak jujur, maka akan bersalah sifat-sifat yang lain. Itu saling berkaitan. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Untuk menggapai yaitu motivasi terbagi dua, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Yang pertama, motivasi ekstrinsik, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang selanjutnya, motivasi intrinsik, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai mereka terpercaya. Ya ibu, tadi sampai motivasi intrinsik. Next, selanjutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pertama, hukuman. Hukuman itu yaitu tidak terencana atau tiba-tiba. Dan selanjutnya, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan. Dan selanjutnya, bersifat satu arah. Yang selanjutnya berupa hukuman fisik atau psikis, yaitu di sini hukuman ini tidak ada rencana. Misal anak kita terlambat, langsung kita beri hukuman tanpa ada rencana. Langsung kita kutip sampah, kita suruh keliling lapangan atau apa, itu hukuman. Selanjutnya yaitu konsekuensi, yaitu terencana, disepakati sesuai peraturan. Selanjutnya, murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu selanjutnya sikap guru selalu menjadi memonitor murid. Ini sudah ada rencana, sudah ada kesepakatan kelas yang dilanggar. Selanjutnya, restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya, proses kolaborasi untuk mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di sini seharusnya posisi kita sebagai guru, yaitu restitusi. Kita menelaah dulu apa kesalahan murid dan murid dapat berkolaborasi mencari solusi apa kesalahannya dan dapat memperbaikinya. Dan mereka menyadari kesepakatan kelas
sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Selanjutnya, ya, 5 dasar kebutuhan manusia. Kita memerlukan pertama bertahan hidup, kedua rasa kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Yang pertama dulu ibu-ibu ya. Nah, bertahan hidup. Apa itu bertahan hidup? Ada yang tahu? Nah, apa itu Bu? Seperti makannya, kita perlu makan, Ya. pakaian, tempat tinggal, dan keamanan untuk kesehatan kita. Ya, benar sekali. Terima kasih Ibu, benar sekali jawabannya. Yang kedua, kasih sayang. Kasih sayang di sini yaitu rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, ini merupakan rasa kasih sayang. Yang selanjutnya yaitu penguasaan. Ada yang tahu Ibu apa itu penguasaan? Bu Fitri? Keinginan seseorang yang dianggap menghargai dirinya bisa menjadi pemimpin. Ya, terima kasih Bu Fitri. Benar sekali jawabannya, yaitu keinginan untuk menghargai dirinya bisa menjadi seseorang yang memimpin. Dan selanjutnya yaitu kebebasan. Kebebasan di sini yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir yaitu kesenangan. Ini yang diperlukan semua orang, yaitu bermain, humoris, tertawa. Yang penting tentang kesenangan diri. Selanjutnya, nah, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. 2, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, manajer. Yang keempat, teman. Terbalik Bu ya. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang terakhir ialah manajer. Nah, sekarang contohnya ada satu kasus. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yaitu kita sebagai penghukum pertama memberi hukuman pertama apa? Ya, hormat bendera selama 1 jam, itu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Itu adalah salah satu contoh kalimatnya. Yang ketiga yaitu teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Itu contoh kalimat sebagai teman. Nah, selanjutnya ialah sebagai pemantau. Contoh kalimatnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya dan jangan diulangi lagi. Itu sebagai pemantau. Yang terakhir sebagai manajer. Apakah kamu tahu masalahmu? Kira-kira bagaimana cara kamu untuk memperbaiki kesalahan ini? Nah, kita sebagai guru seharusnya berada di posisi yang ke-5 sebagai manajer. Ini adalah posisi yang baik untuk kita. Ya, ibu-ibu, coba lihat ke papan.
Satu kuning dua pink. Satu kuning dua pink. Ya, silakan dikerjakan ibu-ibu. Ditulis jawabannya, posisi kontrol yang mana yang cocok. Siap, Pak? Ya, kalau sudah siap silakan Pak dan saya.
kata positif. Selanjutnya, sedikit saja akan mudah diingat. Nah, kata-kata ini tidak boleh terlalu panjang. Anak murid kita tidak sanggup mengingatnya. Selanjutnya yaitu sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Selanjutnya semua peserta didik dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Di sini semua peserta didik diminta kesepakatannya dan di akhir setelah selesai membuat keyakinan kelas, mereka menandatangani bahwa mereka setuju. Baru kita tempel di dinding. Ada sebuah video Ibu ya, keyakinan kelas yang sudah saya terapkan pada tanggal 18 kemarin.
bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, ada 3 tahapannya, yaitu validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Pertama, menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, yaitu kalimatnya, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari masalah ini. Selanjutnya, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu, yaitu membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan suatu kesalahan. Kalimatnya, yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga karena setelah memiliki sesuatu yang penting bagimu. Ya, selanjutnya next. Yaitu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Berdasarkan teori kontrol yang sudah berdasarnya, kita termotivasi secara intrinsik. Kalimat tanyanya, apa keyakinan kelas kita? Selanjutnya, nilai apa yang telah disepakati bersama? Selanjutnya, nah, di sini ada sebuah video Ibu, coba lihat ke layar. Kita tonton bersama ya. Terima kasih Ibu-Ibu. Jadi kami sebagai KGP sudah menerapkannya dan mengharap Ibu-Ibu juga dapat mengikuti hal yang sama. Kita terapkan budaya positif ini di sekolah kita. Yang terakhir yaitu penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among itu manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, Ibu-Ibu, cukup sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat sedikit bermanfaat bagi kita dan dapat kita terapkan di sekolah kita yang tercinta ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, Ibu cukup sekian hari ini.
restitusi. Pemantau itu ialah guru yang memantau muridnya tanpa menindaklanjuti apa dulu kesalahan yang dia perbuat dan mencari solusinya, langsung memberikan suatu hukuman kepada anak tersebut. Sedangkan restitusi yaitu guru sudah mencari titik temu, yaitu mencari solusi mengapa ia membuat kesalahan dan mencari bagaimana anak itu menyadari kesalahannya sendiri, kesepakatan kelas apa yang sudah dia langgar, dan barulah anak itu mendapat suatu konsekuensi yang tepat. Hukum segini bagaimana, Profesor? Terima kasih. Selanjutnya ada yang bertanya? Saya mau bertanya tentang posisinya di SMP atau di SMA melakukan kesalahan. Apakah posisinya ini dapat kita lakukan di guru bimbingan tertulis atau wali kelas, Bu? Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Jika terjadi suatu restitusi pelanggaran di SMP atau di SMK, apa bimbingannya dilakukan oleh guru kelas atau guru BK? Betul nggak? Ya. Jadi restitusi ini dilakukan sesuai dengan kondisi. Kalau kondisinya di kelas, misalnya tidak mengerjakan tugas, mencontek, itu dilakukan oleh wali kelas. Tetapi kalau sudah di luar dari kelas, misalnya berantem dengan kelas lain, cabut, atau ada suatu masalah dengan yang lain, itu tugas dari guru BK. Terima kasih. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah menanyakan pertanyaan kepada Ibu Fatimah Zura. Pertanyaannya sangat baik dan bagus. Untuk itu tidak terasa acara kita sudah berakhir hari ini. Terima kasih kepada Ibu Fatimah Zura SPD yang telah memaparkan materinya tentang designasi budaya positif. Semoga yang dipaparkan oleh Bu Zura dapat kita pahami dan terapkan di sekolah kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Aisyah nangis? Dinda coret buku saya. Oh, kenapa Dinda coret buku dia? Saya tidak mencoretnya, Bu. Cepat Dinda ke depan. Ke meja ibu, ah. Ini apa? Dinda, apa yang kamu lakukan terhadap Aisyah tadi? Saya hanya mengusiri dia saja, Bu. Mengapa Dinda lakukan itu? Saya iseng saja, Bu. Ingin mencandai saja. Dengan kamu berbuat seperti itu, mengganggu si Aisyah, kamu itu dalam masalah yang besar hari ini. Iya, Bu. Saya tidak sengaja. Saya tadi hanya ingin bercanda saja, Bu. Kalau begitu baiklah, Ibu di sini bukan untuk mencari siapa yang bersalah. Ibu di sini hanya mencari penyelesaian sama-sama, berpikir bersama-sama tentang yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Kamu melakukan pasti punya alasannya, bukan? Pasti bahagia bila melihat kawan kamu terkejut, kesal, marah. Iya begitu, bukan? Nah, kalau iya, Ibu lihat kamu merasa senang melakukannya. Tetapi kamu tidak tahu yang kamu lakukan itu menyakitkan si Aisyah, sehingga sekarang kamu dalam masalah. Iya, Bu. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas kita, keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percayai, yang mana yang belum kamu tunjukkan. Bersikap baik sama orang lain, menghargai sesama teman, dan saling menghormati
bersama teman, Bu. Nah, kamu mengingat dengan teliti peraturan kelas kita, tapi dengan mengganggu teman, membuat tugas itu sudah menghargai dan bersikap baik dengan temanmu. Tidak, Bu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa kalau terus bersikap usil seperti ini di kelas? Saya ingin jadi orang yang baik dan bisa menghargai teman, Bu. Baiklah, sekarang apa yang baik dan bisa menghargai temanmu? Saya akan meminta maaf kepada Aisyah dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, Bu. Bagus, tapi sekiranya nanti diulangi lagi bagaimana? Saya bersedia menerima sanksi yang Ibu berikan. Baiklah, sekarang bermaaf-maaflah dengan Julia. Ayo Julia, ayo Aisyah maju ke depan. Maafkan saya ya Aisyah sudah membuat salah kepada kamu. Ya. Dan ulangi lagi ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya Dinda dari SDN Payakalui. Saya kelas 5. Saya sangat merasa senang belajar dengan Bu Zura karena Bu Zura saya membuat kesalahan kepada Sophie. Bu Zura tidak memarahi saya. Saya sangat merasa senang. Oleh sebab itu, saya akan memperbaiki kesalahan ke depannya. Terima kasih Bu Zura. Selamat pagi Sophie. Mengapa kamu tidak mengerjakan tugas PR yang Ibu berikan kemarin? Maaf Bu, saya tidak sempat mengerjakannya. Saya punya banyak kegiatan. Di luar sekolah ada juga tugas dari mata pelajaran lain. Ibu mengerti kamu memiliki banyak kegiatan, tapi tugas PR adalah tanggung jawab Sophie sebagai siswa. Itu merupakan mempermudah Sophie dalam mengingat pemahaman yang sudah kita pelajari. Bagaimana kamu bisa mengatasi kendala ini di masa yang mendatang? Saya menyadari pentingnya tugas PR, Bu. Saya akan mencoba mengatur waktu saya dengan lebih baik untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Mungkin saya harus mengurangi beberapa kegiatan ekstrakurikuler agar memiliki waktu yang cukup untuk belajar dan mengerjakan tugas. Itu adalah jawaban yang sangat bagus, Sophie. Tapi kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita. Ekstrakurikuler memang penting, tapi ingatlah bahwa pendidikan adalah prioritas utama. Kamu juga bisa mencoba membuat jadwal yang teratur untuk mengerjakan tugas di rumah. Apakah ada masalah atau kendala lain yang mungkin perlu kita bahas hari ini? Kesibukan saya juga mengalami kesulitan memahami beberapa materi pelajaran. Itu membuat saya tidak termotivasi untuk mengerjakan tugas PR. Jika kamu mengalami kesulitan dalam pemahaman materi, jangan ragu untuk bertanya kepada ibu atau teman kelas yang lain. Ibu siap membantu Sophie dalam menjelaskan kembali materi yang belum Sophie pahami. Jadi, jangan biarkan kesulitan itu menghalangi kamu untuk belajar dan mengerjakan tugas. Apakah ada hal lain yang ingin kamu sampaikan, Sophie? Terima kasih Bu, saya akan mencoba mengatasi masalah ini dengan lebih baik. Saya minta maaf atas kebijakan. Terima kasih atas pemahaman Sophie. Ibu apresiasi terhadap tanggung jawab adalah langkah penting dalam perkembangan kita sebagai siswa. Ibu juga berharap kamu bisa lebih konsisten dalam mengerjakan tugas dan mengisi waktumu dalam kehidupan di luar sekolah. Jika kamu membutuhkan bantuan atau saran lebih lanjut, jangan kesuksesan. Terima kasih atas pemahaman Sophie. Ibu apresiasi terhadap tanggung jawab adalah langkah penting dalam perkembangan sebagai siswa. Ibu berharap Sophie bisa lebih konsisten dalam mengerjakan tugas. Dan dengan saran ibu, jika ada kendala, mari kita selesaikan bersama, sampaikan kepada ibu. Semoga Sophie ke depan lebih
bersemangat lagi dan belajar ya. Ya, sekarang kembali ke tempat duduk, lebih belajar lagi di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi dari kelas 6 SD dari Negeri STN Paya Kalui. Saya merasa senang dan tidak memberikan PR dan tidak dimarahi Bu Zura atau dihukum dan dimarahi Bu Zura. Dia hanya diajari memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Bu Zura. Tepuk apa, Paren?